bro. Nasib kok seperti ini ya. Nasibnya selalu seret, perasaan rezekinya itu seret, rezekinya nggak lancar. Padahal ya usaha sudah, bekerja sudah apa-apa sudah. Gimana bro menurut gitu? Walah bro, ya memang usaha sudah, bekerja sudah, tapi kalau ngeluh melulu, tidak ada rasa syukur, itu ya sama aja. Itu secara tidak langsung dan secara tidak disadari itu menghambat rezekinya. Orang dibilangnya rezekinya seret. Nah, itu jadi seperti ya tidak berkah, dapat rezekinya itu tidak berkah kalau tidak disyukuri. Kunci syukur itu, kunci rezeki biar lancar itu yang sabar, bersyukur, tawakal, ikhtiar, begitu. Nah, ini penyebabnya nih. Penyebab seret rezeki itu bisa melalaikan ibadah. Kalau orang Islam ya sholat, kalau yang lain ya ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah itu banyak, yang disebut ibadah itu banyak, tapi dengan didasari dengan keikhlasan, kesabaran, itu dengan tulus hati, tidak hanya di mulut. Kalau cuma di mulut ya semua orang juga bisa, tapi yang dari hati, benar-benar dari hati itu paling susah. Soalnya namanya ibadah itu, kita senyum sama orang itu juga ibadah. Karena apa? Ya karena kita sumeh itu ya gampang akrab, banyak saudara. Nah, itu maksudnya. Terus saling berbagi. Kalau ada rezeki kecil ya kita berbagi kecil, nanti bisa bertambah. Itu tanpa kita sadari, Tuhan Yang Maha Esa itu pasti ngasih lebih kalau kita senang berbagi. Nah, itu yang penting itu jangan melalaikan ibadah. Terus biasanya itu jangan memutus tali silaturahmi. Itu secara tidak disadari, memutus tali silaturahmi itu juga menghambat rezeki, atau rezekinya itu bisa seret. Karena apa? Ya karena kita tidak ada yang bantu. Kalau kita tidak punya saudara, nyari saudara itu susah, paling gampang nyari musuh. Nah, itu
Kalau mau rezekinya itu lancar, dan kalau pas lagi butuh ada, nah itu harus benar-benar kita itu sabar, ikhlas. Nah kan begitu, itu yang paling benar-benar yang kuncinya itu yang di dalam hati. Kalau dikatain orang yang jelek-jelek, jangan marah, ucap aja itu alhamdulillah, itu rezeki ke depannya. Kok bisa begitu, kan dikatain orang. Lah iya, kalau dikatain orang bilang aja, kalau kamunya dikatain orang terus kamu marah terus berantem, yang dapatnya apa? Ya sakit, bukan kok malah dapat yang lain. Nah itu kalau ditanggepin dengan senyum, insya Allah pasti rezeki untuk kedepannya baik. Ya istilahnya menanam pasti mengunduh, kan begitu. Nah biasanya yang menghambat rezeki itu selain itu berbuat dosa. Berbuat dosa itu banyak. Ya itu kalau penyebab rezeki seret itu sering berbuat dosa. Berbuat dosa dapat meringankan amalan baik dan kelak akan ditimbang di akhir zaman. Terus di samping itu tidur di pagi hari. Nah pagi-pagi harusnya nyari rezeki malah tidur. Nah itu yang bikin rezeki seret. Kalau orang tua dulu kan bilangnya jangan tidur pagi-pagi, atau bangunlah pagi biar enggak rezekinya dipatok ayam, kan begitu. Itu kalau mau rezekinya lancar itu jangan tidur di pagi hari, kan begitu. Jadi intinya maksudnya di sini tidur di pagi hari itu harus bekerja. Intinya itu harus bekerja, ikhtiar, berdoa dan ikhtiar. Kalau cuman berdoa aja ya, kalau nggak didasari ikhtiar ya sama aja bohong, kan begitu. Dan yang bikin seret itu biasanya orangnya itu tidak bersyukur, ngeluh aja. Dapat ini ngeluh, dapat sedikit ngeluh, tidak cukup katanya. Nah itu yang tidak disadari, itu bikin seret rezeki. Gimana mau ditambah, orangnya aja tidak pernah bersyukur, ngeluh melulu. Nah itu yang tidak kita sadari, itu biasanya begitu. Karena apa? Kalau yang tahu, yang kita jalanin sekarang atau yang kita dapat sekarang itu hasil dari menanam waktu lalu. Yang dulu-dulu kita nanam apa, ya sekarang yang didapat. Kalau untuk masa depan seperti apa, ya kita sekarang nanamnya yang seperti apa, biar besoknya bagus, dapatnya ya rezeki lancar atau mendapat yang baik. Ya kita sekarang nanamnya yang baik, biar kedepannya mengunduhnya atau mendapatkan yang baik juga. Terus yang tidak disadari itu kikir. Nah
Nah, kita jangan kikir. Orang kikir itu biasanya itu malah menghambat rezeki. Gak usah mikirin orang, dipikir sendiri bagaimana supaya dapat rezeki, begitu. Dan berikutnya itu biasanya suka makan atau mencari rezeki yang haram. Carilah rezeki yang halal kalau mau dapat rezeki yang diberkahi. Kalau udah berkah itu sedikit pun menjadi bermanfaat, sedikit-sedikit bisa jadi daging, kan begitu. Itu biasanya yang makan makan yang haram-haram itu, yang tidak disadari, itu bisa menghambat rezeki gitu. Paham nggak Mas Bro? Iya. Oh iya, paham. Jadi kuncinya ya seperti tadi, ya harus sabar, ikhlas, tidak pikir. Kita harus menanam yang baik-baik supaya besoknya dapat yang baik-baik. Nah, begitulah kurang lebihnya. Ya. Siap.